Tuhan sampaikan bagi kita pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan seperti lestari di sungai. Hanya Engkau
pada saat hari ini yang merindukan Engkau Tuhan. Engkau menghargai dan Engkau menghormati setiap orang-orang yang mau datang dengan kerendahan hati kepada Engkau ya Bapa. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, layakkanlah kami Tuhan, ampunilah setiap kesalahan kami jika kami berlaku salah di hadapan-Mu. Dan saat ini kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita kembali pada minggu pagi hari ini untuk mendengarkan kembali kebenaran firman Tuhan. Kita memuji, kita menyembah Tuhan karena kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, sangat rugi ya, sangat bodoh ya bagi kita karena kita memiliki Allah yang hidup. Kalau kita datang kepada Dia, kita tidak haus dan lapar akan Dia, tidak takut dan gentar kepada Dia. Betapa rugi ya, betapa ruginya ya orang-orang yang katanya dia percaya kepada Tuhan, tapi kehidupan hari-harinya tidak menunjukkan bahwa dia menghormati Tuhan, menunjukkan dia haus dan lapar kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya dulu pernah merasakan seperti itu. Saya menjadi orang Kristen, ya saya tidak pernah merasakan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup dalam kehidupan saya. Karena apa Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan? Setelah saya merenungkan masa lalu sebelum saya benar-benar hari ini mengerti, bukakan kebenaran firman Tuhan dan merasakan kasih Tuhan dan merasakan dan tahu Tuhan itu ada, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Karena apa? Karena saya masih terikat dengan keinginan dunia, terikat dengan dunia ini, masih mencintai dunia ini, hidup di dalam kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi memiliki kehausan kepada Tuhan, takut dan gentar kepada Tuhan itu tidak ada. Dianggap Tuhan itu ya biasa-biasa saja, dianggap nomor sekian seperti itu Bapak Ibu. Tidak menghargai dan tidak menghormati Tuhan, karena menganggap Tuhan itu tidak ada. Karena di dalam kehidupan kita terikat dengan banyak hal, keinginan dunia yang mengikat kita. Sehingga kita mencari Tuhan itu ya sudah. Yang penting kan Tuhan itu sudah menebus dosa dan kesalahan kita. Pasti kita masuk surga. Seperti itu. Jadi menganggap bahwa menjadi orang Kristen pada waktu itu sudah. Yang penting Tuhan sudah memberi hidupnya, memberi nyawanya untuk saya dan saudara. Nah, bahwa Tuhan itu menyelamatkan kita. Nah, itulah pandangan-pandangan saya pada waktu itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Sekian tahun saya terikat dengan kehidupan dunia ini, bahkan punya pemahaman, punya pandangan yang bahwa menjadi orang Kristen sudah selamat. Karena Yesus sudah menderita di kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan. Ternyata semua itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan sangat-sangat salah dan menyesatkan kita. Saya bersyukur kepada Tuhan, benar-benar ya, tahun-tahun belakangan ini Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang benar-benar benar, yang membukakan paradigma saya, pemahaman saya, dan membuat gelora hati saya untuk mencari Tuhan itu semakin bersungguh-sungguh, semakin luar biasa saya rasakan Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Dan saya merasakan bahwa memang betul-betul Tuhan itu hadir, Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia, sungguh-sungguh hati kita haus dan lapar dan takut akan Dia. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, hari ini saya mau
menyampaikan sesuatu melewati apa yang saya rasakan, apa yang saya alami. Saya berbicara bukan hanya sekedar berbicara di mulut saja, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, tapi saya benar-benar mengalami di dalam kehidupan kita ini, dalam kehidupan ini, bahwa Tuhan itu ada. Kalau kita benar-benar mau sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan di Mazmur, ya, di Mazmur 42 ayat 2 mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ini Mazmur 42 ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Nah, kita harus memiliki kerinduan yang begitu besar terhadap Tuhan. Tanpa kerinduan kepada Tuhan, kita tidak akan pernah melihat Dia. Kita tidak pernah merasakan kasih Tuhan menjamah kita. Tentunya Bapak Ibu yang saya katakan di awal tadi, bahwa kalau kita memiliki satu kerinduan, tentu kita harus menguduskan diri kita di hadapan Tuhan, menyucikan diri kita di hadapan Tuhan, meninggalkan segala keinginan-keinginan dunia ini yang membuat kita jauh daripada Dia, sehingga Tuhan meninggalkan kita karena kita mencintai dunia ini, sehingga kita tidak akan pernah merasakan sesuatu yang bergelora di dalam diri kita. Di dalam Yesus itu hadir, bahwa Yesus itu ada, Yesus itu maha hadir dalam segala hal di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kenapa saya bisa mengatakan ini kepada kita pada hari ini? Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, banyak hal, ya, peristiwa-peristiwa yang saya alami, Bapak Ibu. Ya, dulu saya pernah tersesat di dalam pemahaman yang salah. Memang waktu itu saya rindu, tapi ini pengalaman yang betul-betul berharga bagi saya. Saya punya kerinduan, tapi di dalam satu kerinduan ini, saya masih mencintai dunia, yaitu masih memiliki ambisi, pengen sesuatu, ingin satu nama baik atau sesuatu dipandang, dipuji, ya. Waktu itu banyak hal, ambisi-ambisi saya pada waktu itu, Bapak Ibu. Nah, di situ saya diizinkan Tuhan, saya masuk di dalam sesuatu pengalaman yang luar biasa, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Yang istilahnya hari ini menurut saya, ya, kenapa saya menyesali kenapa saya bisa masuk di dalam sesuatu pengajaran seperti ini, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Karena pemahaman, karena waktu itu saya masih mencintai dunia ini begitu tebal, ya. Artinya banyak hal keinginan saya pikir, ya, ikut Tuhan itu, ya, kalau ikut Tuhan itu diberkati seperti itu. Ikut Tuhan itu pasti menurut saya itu pemahaman saya itu dipermuliakan kalau hidup saya itu istilahnya diangkat oleh Tuhan. Saya tidak sadar bahwa di sini suatu jebakan bagi saya. Suatu jebakan bagi saya bahwa di situ membuat saya kesombongan saya semakin ya, saya tidak sadari, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Nah, di sini saya lihat banyak, ya, orang masih terikat, masih ada di dalam keadaan seperti ini. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya sudah keluar dari jerat ini, Bapak Ibu, sehingga anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya hari ini, saya dibukakan kebenaran firman Tuhan itu, bahwa hanya pengajaran Tuhan Yesus, hanya contoh, kita hanya melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, contoh yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebenarnya hanya itu yang kita harus lakukan, yang kita harus praktekkan di dalam kehidupan kita, mengikuti Dia. Tapi kita kadang-kadang pada waktu itu saya dibutakan
memaksakan, saya mencari segala sesuatu bahwa ikut Tuhan itu spektakuler seperti itu, mujizat, ya, diberkati, hidup berkelimpahan. Bukan salah Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita hidup berkelimpahan, ya, kita hidup untuk dipakai Tuhan. Tapi untuk dipakai Tuhan, tapi di situ harus kita punya hati yang murni, hati yang benar-benar memuliakan Tuhan. Tapi pada waktu itu saya dipakai Tuhan, ingin dipakai Tuhan besar, tapi ingin membanggakan diri, mengangkat diri saya sendiri, sehingga membanggakan diri saya lupa, saya tidak sadar bahwa di situ saya memiliki kesombongan. Saya tidak sadar, bertahun-tahun saya alami ini. Syukur, puji Tuhan, saya dilepaskan oleh Tuhan, dikeluarkan dari keadaan seperti ini, melewati proses, ya, melewati masa-masa krisis, ya. Nah, tanpa masa-masa krisis itu, mungkin saya tidak merasakan hari ini seperti ini, Bapak Ibu. Haus dan lapar kebenaran firman Tuhan, dibukakan tentang kebenaran yang sungguh-sungguh, kebenaran yang memang benar-benar benar, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Nah, disinilah posisi yang sangat tepat, posisi yang benar-benar benar, yang saya rasakan memang beda seperti apa yang saya rasakan pada waktu itu. Pada waktu itu senangnya, bahagianya itu beda dengan bahagia yang saya rasakan pada saat hari ini. Beda Bapak Ibu, kalau kita melakukan kebahagiaan yang dari Tuhan yang sungguh-sungguh, kita tidak mengingini lagi nama baik, ya, kekuasaan, ketenaran, ya. Kita tidak mengingini lagi sesuatu yang keinginan-keinginan dunia ini, kenikmatan dunia ini, kenyamanan dunia ini sudah tidak ada lagi di dalam diri kita. Karena apa? Karena kita tahu kebahagiaan yang memang betul-betul membuat kita bahagia itu hanya Dia, hanya Yesus, ya. Hanya Dialah segala-galanya dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar mengutamakan Tuhan, Tuhan itu segala-galanya di dalam kehidupan kita, benar-benar kita mengalami yang namanya kebahagiaan itu yang sesungguhnya, bukan kebahagiaan yang palsu. Hari ini banyak, sebelum itu saya memiliki kebahagiaan palsu, Bapak Ibu. Ya, jujur, pada waktu itu saya masih mengalami melayani Tuhan. Saya bisa menyampaikan kepada jemaat bahwa lihat hidup saya bahagia ikut Tuhan. Padahal ada satu kebohongan yang terselubung di dalam diri saya. Benar-benar itu tidak benar kebahagiaan. Ini jujur saya katakan kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Nah, sekarang ini walaupun saya melakukan kebenaran firman Tuhan yang sesungguh-sungguhnya ini belum sempurna, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, tapi benar-benar saya merasakan kebahagiaan yang benar-benar bukan kepalsuan, benar-benar kebahagiaan yang dari Tuhan itu benar-benar bahagianya itu beda dengan apa yang saya alami pada waktu itu. Nah, apalagi kalau kita terus mengejar kesempurnaan itu, Bapak Ibu, kebahagiaan itu semakin luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah merasa bahwa keadaan dunia ini, sekalipun keadaan dunia ini kacau balau, apalagi situasi seperti ini. Puji Tuhan, saya sebelumnya saya sudah mempersiapkan diri untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Artinya pertobatan saya yang sesungguh-sungguhnya hari ini saya alami. Bukan berarti pada waktu itu saya tidak bertobat, tapi pertobatan yang benar-benar, pertobatan yang sekian kalinya, ya, disempurnakan oleh Tuhan. Ini benar-benar pertobatan yang luar biasa saya alami, ya, pertobatan yang sungguh-sungguh yang saya alami, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Saya bersyukur bahwa anugerah yang Tuhan berikan ini saya hargai dan saya menghormati apa yang Dia sudah taruhkan kepada saya. Nah, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, sebab itu keadaan hari ini seperti ini, kalau kita tetap tidak mau datang kepada Tuhan, semakin sulit, Bapak Ibu. Karena keadaan dunia ini tidak semakin enak. Jangan mimpi
Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu pulih dengan normal. Ya. Artinya kita memiliki ke depan satu kehidupan yang baru. Itu bukan berarti semakin enak, Bapak Ibu. Semakin sulit. Ya. Sebab corona ini tidak akan pernah hilang. Tapi bagaimana kita nanti hidup di dalam kehidupan yang baru. Ya, kehidupan yang baru yang nanti kita akan lakukan. Kita mulai mengaktifkan segala aktivitas kita. Nah, di sini benar-benar kita diajar oleh Tuhan untuk kita berhati-hati, berjaga-jaga. Nah, kalau hidup kita ceroboh, hidup kita tidak hati-hati, kita gampang, ya, karena kematian itu selangkah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selangkah. Nah, kalau kita tidak hati-hati di dalam kehidupan kita, hidup kita, bahwa tinggal di dunia ini sangat-sangat, ya, tidak menjanjikan dalam kehidupan kita di dunia ini. Hidup ini seperti uang. Seperti itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau sudah kita membiasakan hidup kita disiplin, hidup tidak ceroboh, kita menghadapi kehidupan yang akan datang, kita tidak begitu sulit karena kita sudah terbiasa melatih diri kita, ya, terutama hidup kita kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mulai menguduskan diri kita seperti Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita harus hidup tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Ya, ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ini yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tanpa kekudusan, tanpa ketulusan kita kepada Tuhan, kemurnian di dalam kehidupan kita kepada Tuhan, maka kehidupan kita semakin sulit. Ya, maka kita tidak akan pernah melihat Tuhan. Saat-saat inilah kita harus berlomba-lomba, berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Sebab kita tidak tahu umur kita kapan, keadaan dunia seperti ini. Kita melihat yang tadi sehat, ya, kena penyakit, kena virus, meninggal. Tidak memandang siapapun, tidak memandang anak-anak, anak muda, orang tua, ya, tidak memandang kaya, miskin, ya. Apalah artinya, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan? Apa yang kita mau cari di dunia ini? Ya. Nah, Bapak Ibu, bukan berarti kita tidak boleh kerja, tidak boleh kerja, tidak boleh melakukan, tapi kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Bapak Ibu, tapi banyak orang melakukannya untuk diri sendiri, untuk kepuasan diri sendiri. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya katakan kita bertobat. Segala sesuatu kita boleh berkarya sehabis-habisnya, Bapak Ibu, tapi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kita lakukan apa yang kita miliki, semuanya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Supaya kita tidak kecewa di dalam kehidupan ini. Kenapa orang banyak kecewa? Karena apa? Karena dia tidak pernah dipuaskan oleh keinginannya. Sehingga kalau tidak terpenuhi di dalam kehidupannya, dia gampang kecewa, dia gampang putus asa dalam kehidupan ini. Karena apa, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Karena segala sesuatu untuk diri sendiri, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab itu kita sadar, segala sesuatu yang kita lakukan, mari kita memuliakan Tuhan. Untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Hari-hari ini saya terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang saya harus lakukan lagi? Saya tidak pernah puas dengan apa yang saya alami hari ini, Bapak Ibu. Ya, semuanya untuk Tuhan. Saya rindu, saya minta di hadapan Tuhan. Saya pengen di hadapan Tuhan saya teristimewa di mata Tuhan. Saya rindu
hidup saya menyenangkan hati Tuhan, hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu saya kejar, apalagi Tuhan yang saya harus berbuat untuk menyenangkan Engkau, untuk memuliakan nama Tuhan. Saya minta kepada Tuhan, saya harus paksakan kepada Tuhan. Tuhan, aku minta hidupku untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita angkat pujian kita, yang kuingini Engkau saja. Pulihkan kami Tuhan, di dalam sisa-sisa hidup kami. Segarkan jiwa kami oleh karena kebenaran firman-Mu. Ubah hati kami dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan roh. Lebih mengasihimu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang kuingini Kau saja, yang kuingini Engkau saja. Benar
dengan segala kerendahan hati. Kami percaya Tuhan menjamah, Tuhan memberkati setiap orang yang rendah hati, yang mau berbalik kepada Tuhan, yang mau meninggalkan segala keinginan-keinginan dunia yang menyesatkan ini. Kami percaya Tuhan, Kau menjamah setiap anak-anak-Mu saat hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Haleluya Tuhan, Kau menjamah. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kita katakan, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, katakan kerinduan hatiku. Naikkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Keindahan-Mu memudahkan dunia Tuhan. Mudahkan dunia, di mata-Mu Engkau termulia. Engkau tapi sungguh-sungguh katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hati. Mari saudara memiliki hati kerinduan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia adalah segala sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini. Mudahkan dunia, di mata-Mu Engkau termulia, di mata-Mu Engkau termulia, di mata-Mu Engkau termulia. Kami serahkan Tuhan kebenaran firman-Mu hanya ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Engkau berbicara bagi kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Jumat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan pujian hormat kemuliaan hanya Engkau yang layak menerima. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat hari. Saudara kekasih, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan, katakan